Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kekayaan Ilahi, tempat di mana hati ditenangkan, iman dikuatkan, dan amalan-amalan ringan menjadi jalan menuju ridha Allah. Di sini kita akan membahas amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang mustajab, dan rahasia spiritual yang bisa mengubah hidup kita. Insya Allah, bersiaplah, karena setiap video di sini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk diamalkan, saudaraku sekalian. Pernahkah Anda merasa rezeki terasa sempit, proyek gagal, bisnis macet, atau bahkan kebutuhan harian tak terpenuhi? Tahukah Anda bahwa bisa jadi bukan usaha Anda yang kurang, tapi dosa Anda yang terlalu banyak menumpuk? Allah tidak menahan rezeki, tapi seringkali kitalah yang menutup pintu-pintunya dengan maksiat dan kelalaian kita sendiri. Mari simak kisah menggetarkan tentang ular buta yang tetap diberi makan, dan seorang tukang roti yang doanya selalu dikabulkan hanya karena satu amalan sederhana, yaitu istighfar. Inilah rahasia amalan rezeki melimpah yang sering kita abaikan. Padahal sudah dijelaskan langsung dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bersihkan dirimu dari dosa, perbanyak istighfar, luruskan niat, dan lihat bagaimana Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Simak selengkapnya dalam video ini. Semoga menjadi jalan datangnya rezeki yang halal, barakah, dan melimpah untukmu dan keluargamu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau tersebar di tengah-tengah mereka perbuatan zina dan khamar, atau tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, termasuk hujan." Hadis riwayat Bukhari dan beberapa riwayat lainnya. Maka ketika Anda merasa proyek halal yang sedang Anda usahakan terasa terhambat, rezeki seperti tertahan, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Coba koreksi diri, barangkali penghalangnya adalah dosa-dosa kita sendiri. Poin penting, saudaraku, dalam Islam tidak ada istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah, tidak ada. Kalau bukan rezekimu, sebanyak apapun usaha, itu tidak akan datang. Tapi kalau memang itu rezekimu, pasti akan sampai, meski seluruh dunia menghalangi. Pernah seorang pengusaha muda datang dan berkata, "Ustaz, saya dan 4 teman saya masuk ke proyek yang sama. Semuanya dapat bagian, kecuali saya. Padahal saya lebih rajin salat, ikut pengajian, sementara mereka tidak." Kok bisa begitu? Jawabannya sederhana. Karena itu belum rezekimu. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kisah nyata Ibnu Qayyim dan ular buta. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyaksikan seekor ular buta berjalan. Ia penasaran, bagaimana Allah memberi rezeki pada ular yang buta ini. Ular itu naik ke pohon, dan ternyata ada seekor burung kecil yang asyik membersihkan bulunya. Tanpa melihat, ular itu mencium bau burung dan langsung memangsanya. Subhanallah, Allah memberi makan ular buta. Bagaimana mungkin Anda meragukan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada manusia yang beriman? Kisah burung bangau buta. Seorang ulama menyaksikan burung bangau buta berdiri di atas batang kayu yang hanyut. Tiba-tiba seekor elang mencengkeram ikan, namun terlepas dan jatuh tepat di depan burung bangau tadi. Ia langsung memakannya. Ini bukan kebetulan, tapi hikmah dari Allah intisari. Rezeki akan tertahan
karena dosa, rezeki bisa tertahan karena maksiat. Seorang hamba yang berzina di malam hari bisa mengalami hambatan dalam usahanya keesokan harinya. Begitu juga yang berdusta, khianat, atau menzalimi orang lain pasti akan ada pengaruhnya terhadap rezeki. Maka, bersihkan hidup dengan taubat dan istighfar. Jika masih ada yang tertahan, bisa jadi itu bukan rezeki kita, atau ada penyumbatnya. Dosa dalil kuat. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, serta mengalirkan sungai-sungai." Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga mendatangkan rezeki. Kesimpulan, 1. Tinggalkan dosa dan maksiat, karena itu penyumbat rezeki. 2. Perbanyak istighfar, jangan anggap remeh, ini pembuka langit. 3. Yakin kepada Allah, karena tidak ada makhluk di muka bumi yang luput dari rezekinya. Kalau ular buta dan burung pincang bisa diberi makan oleh Allah, maka kita lebih layak untuk yakin dan terus bertawakal sambil memperbaiki diri. Mari hidupkan kembali istighfar, taubat, dan amal saleh dalam hidup kita. Insya Allah, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa like, komen, dan share, agar semakin banyak yang tahu bahwa kunci rezeki adalah dengan membersihkan diri dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.